Alhamdulillah, ini mulai ada pertanyaan nih. Kenapa Bang menghafal kosakata itu dilarang? Oke. Hafal kosakata, semakin banyak lu hafal, semakin lupa. Terus ketika menggunakannya dalam kalimat, lu bingung. Terus menghafal frase, oke, itu juga sama. Kalau frasenya lu lupa, lu nggak tahu. Terus apalagi menghafal rumus. Nah ini paling dilarang. Oke. Kalau rumusnya lu nggak ingat, lu nggak bisa ngerjainnya, gitu gampangnya. Terus disuruh berpikir bahasa Inggris, baru mau belajar disuruh mikir bahasa Inggris, gimana mikirnya? Jadi yang terbaik adalah satu metode, tapi yang tadi semuanya itu bisa terjawab. Bagaimana caranya? Yo, kita saksikan. Gue contohin satu kesalahan. Lu menghafal kata upload, misalkan ya lu hafal upload video dan sebagainya. Terus lu pakai kalimat misalkan I am upload, udah kacau kan, udah salah. Jadi janganlah pernah menghafal kosakata, karena ketika bicara atau dalam kalimat lu bisa keliru, percuma ya. Lalu di mana Bang nalar logika dan filsafatnya? Nalarnya adalah kosakata itu digunakan agar lu tahu kata-kata lu bisa mengerti. Tapi nalarnya, logikanya, ketika lu mau berbicara lu bingung menggunakan kata itu. Filsafatnya adalah cara berpikirnya itu yang keliru. Nah, kita diperbanyak kosakata tapi tidak dijelaskan secara berpikirnya. Oke? Lanjut frase. Contoh frase kecil misalkan kata-kata I beg your pardon. Ketika orang bicara lu kurang bisa mendengarkan, maksudnya biar dia bisa mengulangi sebagainya, lu hafal itu. Padahal nggak perlu itu, lu pakai nalar, logika dan filsafat aja udah bisa. Kenapa? Itu kan minta orang mengulangi sesuatu pakai logika dan nalar, sudah bisa lu katakan sorry, udah bisa. Nah itu ya, itu penjelasan mudahnya. Oke? Gue bongkar lagi tentang rumus. Misalkan dikasih rumus subjek publik plus kata benda, kata keterangan, atau kata sifat. Nah, tidak dijelaskan kondisi logika, nalar dan filsafatnya. Misalkan kata-kata perasaan, apa yang kamu rasakan. Yang terjadi adalah lu pakai rumus itu. Misalkan what are you feel. Nah, jadi begitu. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Atau lupa lu nggak tahu jenisnya apa, logika lu nggak jalan di situ. Jadi kalimatnya adalah I am forget. Nah, jadi kacau kan? Nah, makanya itu rumus itu tinggalkan. Yang terpenting adalah nalar dan logik, filosofinya harus tahu bahwa berpikir itu penting. Bagaimana caranya? Nanti. Terakhir, ya satu lagi deh ya, berpikir dalam bahasa Inggris. Jadi justru menghambat. Misalkan lu baru belajar kosakata baru sedikit, pengertian baru sedikit, bisa bersedikit. Bagaimana bisa berpikir? Aku mau belajar, mau mengucapkan aja susah, nggak tahu dan sebagainya. Tinggalkan itu. Oke, gimana solusinya? Nanti kita lihat. Solusi semua itu cuma satu. Belajar dengan konsep nalar, logika, dan filosofi atau filsafat. Bagaimana caranya?